Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kamarnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada istilah yang kerap yang kita dengar, kalau kita benar apa yang kita takut. Ini istilah yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya untuk menyatakan kebenaran itu sendiri. Dan perlu biar kita mau mardalan kita kasih Tuhan ini. Makanya kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan tahu kebenarannya. Yesus mengatakan, akulah juru selamat. Juru selamat itu artinya mengarahkan kepada keselamatan, karena dia tahu di dalam dialah, tanpa di dalam Kristus tidak ada keselamatan apapun yang bisa kita dapatkan. Saudara-saudara, ketika orang hidup dalam kebenaran dan banyak fitnah yang terjadi dalam kehidupannya, itulah yang dialami Daud di hidupnya. Kita rasakan ketika kita tak tahu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada orang yang menjelek-jelekan kita, memfitnah kita. Bahkan Daud mengalami yang namanya harus dibunuh oleh karena Saul ingin mendapatkan kekuasaan itu lebih panjang lagi. Dia kehilangan urapan Tuhan untuk menjadi raja yang rapi atas bangsa Israel. Tetapi Daud yang waktu itu ingin dibunuh Saul, namun cinta kasih Tuhan tetap memelihara Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Lalu bagaimana mainan saudara-saudara konsep ini, pemahaman ini boleh terjadi di hidup kita ketika kehidupan kita mengalami kekhawatiran, ketika kehidupan kita mengalami ketakutan, ketika kehidupan kita ini sangat tidak ada masa depan di hadapan kita. Ayo bawa bayar nama fokus tu nak tuan-tuanku, bawa baru naik hasilnya, kan? Ini coba-coba orang-orang yang pesimis biasanya. Gimana lama kalau cari kerja itu kan harus ada orang dalam. Nah, saya itu kan di sini memang roh, selalu bahasa-bahasa yang pesimistik muncul di dalam kehidupan kita. Karenanya kita boleh belajar dari pemahaman konsep Daud dalam bertuhan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya. Sehingga ketika orang dalam masalah, dia tidak akan lari dalam kehidupan gemerlap dunia ini. Karena surat Filipi tadi mengatakan, orang yang hidup dalam memikirkan hal-hal duniawi, maka dia akan mengalami kebinasaan. Jadi apa yang dilakukan Daud? Kita belajar konsep Daud dalam memahami cara dia bertuhan, cara dia menghadapi permasalahan-permasalahan tantangan kehidupan. Jadi ini menjadi modal dasar kehidupan kita ketika ada pun masalah, ketika ada pun tantangan, ketika ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Inilah konsep Daud dalam memahami kehidupan dalam bertuhan. Yang pertama, saudara-saudara, dia mengatakan Tuhanlah terang. Orang yang memahami Tuhan adalah terangnya. Kalau orang yang hidup di dalam terang, dia tidak akan ketakutan. Makanya pada umumnya banyak orang tidak suka tidur dalam kegelapan. Tapi memang ada baiknya tidur dalam gelap. Karena apa? Kita bisa lebih relaksasi tidurnya.
Tapi ada orang trauma sedang kalau hidup dalam dia kegelapan itu dia takut gitu. Tetapi kalau dia terang, dia mungkin bisa tidur. Namun terang itu bisa membuat orang bertumbuh kembang. Jadi kalau kita lihat ayam, telurnya bisa dibuat terang, orang akan berkembang di situ. Nah, itulah fungsi terang. Orang yang hidup dalam terang, dia akan berkembang dan tahu kemana arahnya dia melangkah. Itulah konsep Tuhan yang dimengerti Daud. Kekhawatirannya tidak perlu akan dikhawatirkan yang terlalu besar, karena di dalam terang itu, di dalam Tuhan itu, dia tahu jalan mau pulang. Dia tahu kemana dia harus melangkah. Dia tahu kemana dia harus menuju kehidupannya, karena ada terang itu menerangi hidupnya. Konsep bertuhan, Tuhan adalah terang di hidupnya. Dia tahu kehidupan itu, dia tidak akan mengalami kegelapan, tekanan-tekanan dalam kehidupannya, karena terang itu akan menuntunnya di jalan pulang. Yang kedua, saudara-saudara, konsep Daud dalam bertuhan di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, dia mengatakan, Tuhanlah benteng hidupku. Apa itu benteng? Benteng itu adalah tempat proteksi perlindungan ketika musuh mau datang, maka benteng itu lebih dahulu untuk menghalangi musuh yang menyerang kita. Itu ibarat di dalam sistem imun tubuh kita, dia adalah hormon imun di dalam tubuh kita. Jadi ketika ada virus, dia tidak langsung membuat kita sakit, tetapi antibodi kita, imun itulah yang akan melawan virus itu, sehingga kita mendapatkan proteksi kehidupan itu. Benteng itulah yang dipahami Daud. Ketika orang datang kepada Tuhan, dia datang berlutut kepada Tuhan, dia lihat pertama Allah akan memproteksi hidupnya dari serangan-serangan, dari fitnah-fitnah, dari gangguan-gangguan orang yang datang ke kehidupannya. Karenanya menjadikan Tuhan benteng kehidupan kita akan membuat kita safety, aman dalam kehidupan. Yang ketiga, apabila saudara-saudara, dia memahami bahwasanya Tuhan itu adalah keselamatan. Apa itu keselamatan? Ada apa istilahnya dalam dunia kerja? K3 T? K3. K3 ini adalah proteksi perlindungan. Bagaimana di mana tempat ada perlindungan. Misalnya kalau di dalam angkot biasanya ada tabung gas kecil misalnya, atau dalam pesawat misalnya itu ada palu-palu kecil atau bagaimana untuk membawa keselamatan. Jadi konsep orang dalam Tuhan, dia tahu ketika dia di dalam Tuhan, proteksi Tuhan, tidak ada yang bisa mencelakai hidupnya. Dia tahu bahwasanya hidupnya akan berada di dalam keselamatan Tuhan itu, karena dilindungi, karena dia tahu ada bentuk cara Tuhan memproteksi hidupnya dalam kemah-kemah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karenanya Daud percaya, dia berharap dia bisa aman di dalam Tuhan, dan itu dihidupinya. Walaupun ancaman di dalam dirinya, bahkan ada yang mau memakan dagingnya, lawan-lawannya yang membunuhnya dan mau membuat mereka tersandung, membuat Daud tersandung, tetapi Daud sama sekali tidak mengalami ketakutan apapun di hidupnya. Dia berani, dia tahu Tuhan besertanya. Karena apa? Karena waktu itu memang Daud betul-betul sangat polos, sangat yakin, sangat betul-betul mencintai Tuhan. Apa buktinya? Dari banyaknya saudara-saudara Daud yang tidak terpandang, tidak mempunyai bodi yang bagus, tidak memiliki rupa ganteng seperti abang-abangnya, badannya kecil, tapi justru itu yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi Israel itu sendiri. Apa yang tidak mungkin bagi dunia ini, Tuhan akan menjawabnya dan memilih orang-orang yang bagi Tuhan adalah menjadi background contoh dalam kehidupan. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita melihat fakta-fakta dalam kehidupan kita. Tidak ada pernah orang sekalipun tinggal di dunia ini tidak pernah mengalami rasa takut. Ada orang merasa takut tentang kehidupan kebangkrutan. Ada orang takut tidak mendapatkan masa depan yang bagus. Ada orang takut tidak mendapatkan penempatan yang bagus. Ada orang takut tidak mendapatkan prestasi yang bagus hidupnya. Jadi ketakutan, kekhawatiran, ancaman, tantangan selalu datang. Dan inilah mainan. Nah,
dipakai si polisi, pintu masuk iblis, lalu musik-musik kita dan berbagai harta dari batang. Kalau di sini yang mau dikatakan, Daud tidak mengenal istilah jalan buntu atau jalan tertutup. Tetapi orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan sebagai terang hidupnya, tidak ada jalan tertutup bagi kita. Tidak ada tertutup bagi orang yang tidak punya orang dalam di perusahaan. Tidak ada tertutup bagi orang yang mengatakan, tidak mungkin aku bisa masuk polisi. Orang tua, orang miskin, kau mau KPI kau masuk ke sini. Nah, hal yang buktinya ada orang tertentu yang Tuhan pilih untuk bisa masuk situ tanpa KPI. Ini adalah kekuatan kita dalam bertuhan yang menguatkan kita. Tidak ada mengatakan maju kena, mundur kena. Tetapi orang yang bertuhan dia akan terus maju dan melangkah, bahkan menyerahkan kehidupannya, totalitas dirinya dalam pimpinan Tuhan. Ini yang dialami Daud. Karenanya sekalipun dia menghadapi tantangan, sekalipun dia harus terpuruk ketika itu dalam gua itu, tetapi dalam ketakutan yang menimpa, dia tidak hidup dalam ketakutan itu, tetapi dia mengatakan, Tuhanku lebih besar dari perkara, Tuhanku lebih besar dari masalah-masalah hidupku, Tuhanku mampu membawa aku ke dalam kedamaian kehidupan. Ini adalah konsep bagi kehidupan orang percaya. Dari perkara-perkara kita itu sudah lebih dahulu ditanggung Tuhan di sana. Tuhan sudah mengalahkan perkara-perkara kehidupan kita itu, masalah-masalah kecil hidup kita itu, ternyata itu tidak seberapa dibandingkan sengsara Kristus di sana. Dan saat itu soni perbuatan tadi bero, tetapi ingatlah perkara itu akan mampu dijalani ketika kita berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya Nabi Yesaya katakan, sebab rancanganku bukan rancangan, jalanmu bukanlah jalan. Karenanya saudara-saudara ingatlah, ketika ada mimpi-mimpi kita tidak tercapai, berarti kita sedang menjalankan mimpinya Tuhan. Ketika ada harus kau mengatakan, Tuhan inilah jodohku yang kau kirim, rupanya enggak itu jodohmu, ya kan? Harus dipilihkan Tuhan jodoh yang beda agama denganmu, tetapi kau tetap membawa dia dalam iman percayamu. Maka ada notari depan di belajar sini, ya kan? Kau boleh bisa pacaran dengan agama lain, tapi imanmu harus tetap berjalan dalam Tuhan. Bawa dia ke dalam terang itu sendiri. Saya harus berani mengatakan ini karena banyak orang karena rupanya ada kemarhanan sudah 2 bulan nahan jomblo katanya kan. Status jomblo ini kayak berapa kali di hidupnya, kayak beban air, tau gak? Jadi menganggap kejombloan ini adalah sampah di hidup. Karena hari ini kita katakan rancangan kehidupan kita ini adalah rancangan yang tidak bisa kita tentukan sendiri. Kita harus menulisnya bersama dengan Tuhan. Karena orang yang menentukan rancangan bersama dengan Tuhan, dia akan mengerti, oh ini rupanya maunya Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, karena anak siap kami. Dulu waktu bapakku meninggal, waktu masih SMA, sempat tanya, bahkan orang mengatakan, nama ibu kan, nama ibu dan nama dua apa bayar orang, jadi banyak orang macam kali waktu itu. Bahkan waktu itu, dia tidak akan bisa punya masa depan ini. Akhirnya saudara-saudara yang kasih nama Yesus Kristus, saya melihat masa sempat tertekan gitu ya, tempat tertekan dalam kehidupan, akhirnya memahami bahwasanya oh ternyata ketika kita menjalani hidup dalam rancangan Tuhan, kita mengerti rancangan Tuhan ternyata rancangan terindah dari kita. Amin. Jadi saudara-saudara, walaupun bukan itu jalan yang Tuhan tentukan, tapi jalan yang sekarang ini adalah jalan terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karena
firman Tuhan pada saat ini, apa yang boleh kita ambil menjadi rema kehidupan kita? Yang pertama, hari ini merubah konsep pemahaman orang percaya. Kalau kita mau memilih jalan kita, maka kebinasaanlah yang akan terjadi. Tetapi pada saat ini, menjadikan Tuhan menjadi prioritas di hidup kita. Tanya dulu Tuhan, berdoa. Tapi karena pendeta nggak bisa dengar suara Tuhan, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin bisa jadi Tuhan itu ngomong melalui orang tua kita, lalu itu kena ke hati kita. Mungkin Tuhan itu ngomong melalui orang-orang yang sedang berbicara, lalu itu kena ke hati kita. Karena hati kita adalah tempat Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak menemukan jawaban dalam hidup kita pada saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan dengan bersujud kepada Tuhan, maka berikanlah waktu kita, berikanlah hidup kita, dan berikanlah pikiran kita untuk Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya kita memahami ini. Saya mau bagi share sedikit bagi kita. Kalau kita memahami hidup kita ini adalah waktu kita, maka kita akan terjebak dan mengatakan terlalu singkat hidup ini. Tetapi kalau kita memahami waktu ini adalah waktu Tuhan, maka kita memahami bahwasanya hidup ini kita hanya meminjam waktunya Tuhan. Karena memahami memakai waktu Tuhan, itu menggarap kita akan dahulu nadirikan dua domba dari mata. Karena kita meminjam waktunya Tuhan, karena kita mengetahui bahwasanya aktivitas hari kita adalah prioritas bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita menganggap waktu kita ini dengan suka-suka main game di gereja kita, handphone terus tapi hobi main game, menonton YouTube jam puas di jauh. Tapi 24 jam menonton YouTube di jauh. iPhone itu di gereja menonton main handphone kan? Hari ini ingatlah, waktu ini adalah waktunya Tuhan. Kita akan mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Karenanya pertanyaan kemarin aku bilang begini. Makanya saudara-saudara, kenapa anak-anak muda sekarang, generasi milenial ini, generasi Gen Z ini susah untuk diberitahu? Bahkan kecenderungan ibu rasa sakit hati kalau dikasih tahu. Karena terlalu banyak informasi-informasi yang masuk dari temannya bergame, masuk dari temannya bersosial media, masuk dari temannya dari YouTube-nya, dari TikTok-nya. Informasi-informasi itu membuat kapasitas otaknya pun sulit untuk menerima firman, sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan yang terjadi. Karenanya saudara-saudara, ingatlah, gunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat. Hari-hari kita di sini sedang dikelilingi sama kejahatan. Hari ini berikanlah waktu pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Daud dalam masalah kehidupannya, banyak orang ketika menghadapi masalah, kemana pelampiasannya? Ada orang pergi ke BKN, ya kan? Ada orang pergi ke diskotik, ada orang pergi minum tua, nggak nyaman di rumahnya, dia pergi minum-minum, dia pergi ayo dulu nongkrong, lagi suntuk kan. Nah, itu biasanya pola hidup kita. Pola kehidupan kita kalau suntuk biasanya kita katakan di rumah, biasanya kita cari kesenangan-kesenangan. Tetapi kesenangan yang kita dapat itu justru akan membuat kita tidak mendapatkan jawaban apapun dalam hidup kita. Tetapi ketika Daud mengalami yang namanya tekanan di sekitarnya, dihadapi dengan fitnah-fitnah, tetapi apa yang dilakukan Daud? Ada 3 hal yang dilakukan Daud. Yang pertama, dia diam di rumah Tuhan seumur hidup. Jadi kalau orang punya masalah, orang punya kekhawatiran, orang punya tantangan di hidupnya, larinya bukan ke kesenangan duniawi. Justru kesenangan duniawi itu akan membuat kita senang seperti bius sebentar, tetapi akan membuat kita terulang lagi. Bukannya tambah hebat, justru bocor keuangan. Nah itu kan? Bukannya tambah bisa kita damai sejahtera, tambah banyak beban ke depannya kita. Karena yang Daud memilih rumah Tuhan inilah tempat dia mau mencari jawaban. Jadi kalian anak-anak muda, kalau kalian punya masalah, diputusi pacar, carinya jangan cari lagi aplikasi.
banyak masalah di hidup. Yang kedua, ketika Daud datang ke rumah Tuhan, ketika dia punya masalah kehidupannya, yang dia ingat bukan permasalahan itu. Banyak orang punya masalah, tapi yang dia ingat masalah hutangnya. Yang dia ingat adalah masalah kehidupannya, masalah sama teman-temannya. Dia bukan ingat tentang kemurahan Tuhan. Mengingat kemurahan Tuhan itu akan membuat kita akan lega hidup kita. Tidak lagi mengalami ketekanan, karena Tuhan tahu akan mengangkat tekanan-tekanan dalam hidup kita itu. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, inilah yang dikatakan bersyukur. Orang yang bersyukur di dalam Tuhan, dia akan tahu di hidupnya rencana indah Tuhan di hidupnya. Dia akan tahu mengatakan, mau lihat ya Tuhan, mengulur dua pihak. Mau lihat ya Tuhan, aku tahu segalanya kalau aku berjalan bersamamu. Tetapi orang yang tidak melihat kemurahan Tuhan itu selalu akan menyiksa dirinya, selalu mengatakan dirinya pesimis, selalu mengatakan dirinya dia tidak berdaya. Karena saudara-saudara, ya, ketika kita punya masalah, ketika kita punya tekanan hidup, marilah kita reminiscen. Minggu ini dinamakan Minggu Reminiscen. Ingatlah akan kasih setia Tuhan. Kalau kita ingat masalah kita, pusing kita, bisa nangis kita. Tapi kalau kita ingat kemurahan Tuhan di hidup kita, itu yang membuat kita tenang dan damai di hidup kita. Karenanya jangan lagi tambah beban pikiran. Udah ada pikiran, kita tambahin lagi, ya kan? Jadi itu tips. Jadi pulang dari sini, khotbah ini membuat kita panjang umur. Gak ada lagi orang yang punya masalah di pulang gereja, oke? Nah, jadi kalau ada masalah, jadi tunggu aja masalahnya di sini. Ingatlah kemurahan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daud? Daud mengatakan dia menikmati baik Tuhan. Apa yang dia nikmati? Karena saudara-saudara, sering orang mengatakan tidak bertumbuh imanku di HKBP. Karena ketika dia di sini tidak menikmati, hatinya kemana-mana. Dia tidak pernah menikmati ibadah yang hanya sejam 2 jam ini. Karena kalau kita di sini, ibarat kita makan, kita nikmati makanan rohani yang ada ini melalui pujian, melalui firman, saat. Karena ya, saudara-saudara yang kasih nama Yesus Kristus, banyak orang yang ikut persekutuan, banyak orang yang rajin pertanian, hidupnya tidak menikmati dalam pertanian itu sendiri. Karena ini menganggap menjadi sebuah seremonial hidupnya. Karena yang melalui menikmati hadirat Tuhan, kita akan selalu rindu datang ke gereja. Kita akan rindu di dalam persekutuan. Kemarin di pertanyaan di rumahnya si Manjuntak sentuh si Manjuntak kurus pada inang itu yang sudah baru umur 70 sekian, yang hidup dalam persekutuan di dalam gereja. Oleh di gereja udah nyaman, tenang. Bayangkan, saya menanyakan survei di pertanyaan itu, kenapa kalian rajin pertanyaan? Jawabannya, ini sudah menjadi darah daging kami. Ini sudah menjadi persekutuan kami, dan kami menghidupi ini sebagai lifestyle kami, gaya hidup kami untuk mencari hadirat Tuhan. Ini yang membuat kita tenang, amin. Ketika kita jauh dalam doa-doa kita, jauh dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita akan tidak menikmati namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu dihadir ketika orang menikmati yang namanya baik Allah, persekutuan itu. Firman Tuhan pada saat ini yang ketiga mengajak kita, jika kita ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Jangan takut, tetapi syukurilah pemandangan kehidupan kita bersama Tuhan. Jangan pernah menyesali permasalahan itu datang, tetapi minta ampunlah kepada Tuhan kalau itu membuat beban kita terasa berat. Kalau kita mengatakan, mungkin kita perlu mengatakan, selidiki aku dan lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ini perlu kita lakukan, menikmati baik Allah. Karena ketika ada momen-momen kita menumpati dosa, tayo dosa unang dosa dihalangan. Banyak orang lebih senang menikmati dosa orang lain. Apa dikatakan ini di dalam hidup kita? Memuliakan aib. Apa itu memuliakan aib? Orang senang sekarang dengan viral-viralnya. Apa yang kurang di orang itu yang diviralkan.
Orang lebih senang sekarang viral dengan aib. Ketika kita senang dengan aib-aibnya orang, tanpa sadar kita pun memiliki aib itu sendiri. Jadi jangan senang dengan kekurangan orang lain, tapi berbanggalah kita kalau orang itu bisa berhasil. Berbanggalah kita ketika orang itu bisa sukses. Lalu kita katakan pada Tuhan, Tuhan, kapankah rancangan kesuksesan itu boleh terjadi atas hidupku? Itu yang kita minta. Jadi jangan membelanya di pikiran kita. Viral-viral aib itu harus kita jauhkan, apalagi sampai ikut mengkomen, membuli. Bahkan itu membuat kita merasa senang di hidup kita. Hari ini aib kemuliaan itu hilang daripada orang-orang yang bukan dari Tuhan. Tetapi menikmati baik Allah akan menjadi kekuatan bagi kehidupannya.